Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah. وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama' amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang barokah ini insyaallah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali hadir di dalam majelis yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, yang majelis yang insyaallah semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang juga mudah-mudahan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tentu di dalam kajian-kajian yang kita kaji dan tema kita adalah pembahasan tentang al-iman, ya, hal-hal terkait dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dan di mana kitab yang kita pakai adalah Kitab Tauhid. Ya, ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang hal-hal terkait dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi menata atau membangunnya dalam bentuk pembahasan-pembahasan yang lebih spesifik. Ini ditulis oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan, ya, Muhammad Saleh Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah, beliau masih hidup. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan menjadikan beliau ilmunya tetap bermanfaat buat kaum muslimin di berbagai daerah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah kita selesai membahas dari bab 1, bab pertama, di mana dahulu kita telah mengkaji atau beliau mengajak kita untuk mengenali apa saja bentuk inhirafat, bentuk penyelewengan yang terjadi pada manusia dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu menjadi penting untuk kita ketahui supaya kita hindari. Ya, kita telah mempelajari bagaimana awal mula terjadinya penyelewengan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dari iblis, ya, kemudian Adam alaihissalam yang melakukan dosanya, ya, kemudian dilanjutkan dengan berbagai dosa-dosa yang lain yang diistilahkan di dalam ilmu iman ataupun ilmu tauhid kita, ilmu akidah kita. Ada syirik, ada kufur, ada jahiliyah, ada nifak, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadikan ilmu buat kita untuk kemudian menjadikan benteng, ya, buat kita jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa, dan menghindarkan diri benar dari segala bentuk, ya, istilah-istilah ataupun bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang disebutkan dahulu terkait dengan kekufuran, keingkaran dan penyelewengan, ya, terhadap keimanan, ya, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk pada bab yang kedua. Ya, bab kedua ini beliau menuliskan bab ini dengan atau memberi judul bab ini dengan aqwal wa af'al tunafit tauhid atau tunqisuhu. Perkataan dan perbuatan yang menafikan tentang tauhid, ya, atau mengurangi nilai tauhidnya. Istilah tauhid itu sebenarnya adalah iman. Ya, istilah tauhid adalah iman, karena dasar daripada iman pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah.
Tauhid itu artinya mengesahkan Allah, menganggap la ilaha illallah, itu disebut kalimatut tauhid. Ya, disebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu kalimat tauhid. Dan isinya adalah iman. Ya, itu kalimat itu harus diimani. Ya, kalimat itu harus diimani, diyakini dengan mantap ya di dalam hati, kemudian diucapkan di lisan dengan nyata, ya, lalu kemudian konsekuensi dari kalimat tersebut diamalkan oleh anggota badan. Itu iman. Ya, yakin dalam hati, kemudian diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Lalu kemudian diamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah itu oleh anggota badan. Apa konsekuensinya? Ya, taat mutlak sama Allah. Ya. Konsekuensi daripada la ilaha illallah adalah mentaati mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengibadahi hanya kepada Allah artinya mentaati mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh salat, ya salat. Allah suruh zakat, ya zakat. Allah suruh tutup aurat, ya tutup aurat. Allah suruh haji, ya haji. Ya. Allah suruh apapun amalan-amalan kita laksanakan. Allah suruh kita untuk jujur dalam berbicara, ya jujur. Enggak boleh bohong, ya kita hindari bohong. Allah suruh hindarkan dari riba, maka kita taat untuk menghindari riba. Itu konsekuensi apa? Halo. Konsekuensi apa Bapak Ibu? Konsekuensi iman. Konsekuensi daripada mengilahkan Allah atau mengibadahi Allah. Taat mutlak. Ya, taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang yang enggak taat sama Allah berarti namanya maksiat. Maksiat itu ada dosanya, ya. Nah, ini kalau paham ini insya Allah betul-betul bisa kita menyelamatkan hidup dengan baik insya Allah, supaya hidup kita ini tidak terjerumus pada penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang kemudian kok malah menggugat atau orang malah mengkritisi Allah gitu. Mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah itu enggak pantas untuk kita di Indonesia ini. Aku iki sapa? Ya, kamu hidup masih bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya dikasih sama Allah, kok mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengkritisi bosnya aja nggak berani gitu. Ya, kalau dia kerja di perusahaan, ya bosnya banyak salah nggak berani kritisi, ya berani dia kritisi, besok nggak digaji, dipecat besok dia dari kerjaan. Nah, ini berani kritisi Allah Subhanahu wa taala, padahal semua hidupnya bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah manusia, ya, apabila mereka itu sok pinter, ya, dan sombong. Dan sombong itulah dosa pertama yang menjadikan makhluk itu ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisahnya iblis, ya kan? Iblis dia sombong, merasa dirinya diciptakan dari api, lalu sombong tidak mau sujud pada Adam. Padahal sujud pada Adam perintahnya siapa? Allah. Dia nggak mau taat. Berarti dia nggak beribadah kepada Allah, maka dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia mengabaikan dan dia sombong. Nah, itu Allah bilang gitu dalam surat Al-Baqarah. Dia mengabaikan perintah dan dia bersombong diri, maka jadilah dia termasuk golongan hamba-hamba yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang demikian dan kita terhindar dari segala bentuk perbuatan demikian. Jadi di sana ada perkataan, ada perbuatan yang bisa merusak nilai iman kita, yang bisa merusak iman kita, tauhid kita itu rusak, ya. Dan juga atau minimal bisa mengurangi kadarnya. Kemarin sudah kita terangkan tentang bahwasannya apa? Iman itu bisa bertambah
dan bisa berkurang, ya kan? Jadi kadang-kadang yakin yang mantep, yakin tenanan nih, masya Allah ya mulainya hebat, sodakohnya luar biasa, ya ini namanya kota infak kebak terus gitu ya. Pokoknya kalau imannya sempurna semua, ini berarti iman apa namanya kota infaknya kebak, karena semangat sodakoh, ya. Kalau ini nanti kalau tugas masjidnya ini, kalau ini nggak kebak kotaknya, berarti wah ini imannya jamaahnya kurang, ya gitu ya. Ada dua Ustadz, ada di kota, ada yang ditransfer Ustadz, gitu kan, ada pakai ya, dilihat dua-duanya gitu. Kalau penuh berarti insya Allah imannya sempurna. Kenapa kok saya bilang gitu Bu, Pak, jemaah sekalian? Karena apa? Iman yang sempurna pada diri seseorang itu berefek pada amal solehnya. Jadi ketika jenengan suatu hari itu kok tiba-tiba semangat banget nih mau amal soleh, semangat sedekah, semangat sholat, semangat jihad fisabilillah, ya, berangkat ke medan jihad melawan musuh, berkorban harta bahkan nyawa, ya, itu berarti iman sedang memuncak betul, ya, sedang tinggi. Makanya seorang mujahid fisabilillah itu yang di medan-medan jihad, di medan-medan perang itu imannya betul-betul tinggi, ya. Kalau imannya lemah itu nggak nyampe di sana mereka. Ya, sembunyi di rumah mereka, ya, para mujahid-mujahid yang saat ini sedang berada di garis depan, ya, di Gaza, di Palestina sana itu menghadapi musuh Allah, ya, orang-orang Israel itu, ya, itu imannya puncak betul, tinggi sekali, ya. Makanya kalau ketemu salah satu dari mereka minta didoakan aja, insya Allah doanya makbul, ya, masya Allah mereka itu, ya, seperti itu. Makanya kita ini nggak ada apa-apanya dibanding sama mereka. Ya, nah itu tanda bahwa iman sedang sempurna. Kalau iman sedang lemah, nah itu malas-malesan ibadah. Tandanya malas-malesan ibadah. Ya, sholat ditunda-tunda, ya, banyak maksiat, ya, nanti pokoknya nggak ada semangat untuk amal soleh. Nah, itu menunjukkan iman lagi lemah. Iman bisa bertambah dan berkurang. Nah, di sini beliau membahas di bab kedua itu hal ini. Perkataan atau perbuatan yang bisa menafikan iman, merusak iman atau menguranginya. Ya. Jadi ini kalau kelakuan semua ini, perbuatan-perbuatan ini bisa membawa konsekuensi dua itu. Ya, kemarin kita pada bulan yang lalu sudah membahas tentang iddia ilmil ghaib, yaitu orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Nah, kita sudah terangkan bahwa ilmu ghaib itu adalah ilmunya Allah, ilmu khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nahl, ya, An-Naml ayat 65, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu tentang ilmu-ilmu ghaib langit dan bumi itu ada kecuali hanya Allah. Ya, juga di dalam surat Al-Jin ayat 26 dan 27 Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan apa? Alimul ghaibi wasyahad, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang mengetahui hal-hal ghaib dan tidak ada yang tahu tentang hal ghaib itu ke seorang pun. Tapi di ayat 27 Allah katakan apa? Illa manirtadha mir rasul, kecuali yang Allah ridhoi untuk tahu dari kalangan Rasul. Nah, sudah kita bilang Allah itu hanya mengangkat jadi Rasul dari makhluk-makhluknya itu siapa? Dari kalangan apa? Manusia. Ya, nggak ada Rasul dari kalangan jin, nggak ada Rasul dari kalangan binatang, nggak ada Rasul dari kalangan pepohonan, nggak ada Rasul dari kalangan batu-batuan, nggak ada Rasul dari kalangan bintang-bintang dan bulan-bulan. Makanya nggak boleh mendengar cerita tentang ghaibiyat dari bintang-bintang. Oh, gini bintangnya gini berarti akan terjadi begini-begini. Nah, itu namanya mempercayai hal ghaib dari bintang. Loh, kan nggak ada Rasul dari bintang, berarti ini semua harus ditolak, bertentangan dengan iman. Rasul hanya diutus oleh Allah dari kalangan manusia, itu pun laki-laki, Pak.
Ya, Bu. Kalau ada perempuan ngaku Rasul seperti yang kemarin di Bekasi itu, itu ya, ngaku Rasul, ngaku malaikat, ngaku semacam-macam, ya, udah langsung tolak. Kenapa? Karena dari kalangan manusia yang diutus jadi Rasul hanya kalangan laki-laki dari manusia. Itu pun sudah berakhir siapa? Pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berakhir di situ. Setelah itu sudah tidak ada Nabi dan Rasul lagi. Cukup sudah di situ, dan kita semua diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah itu ada lagi yang ngaku-ngaku jadi Rasul, walaupun dia laki, tertolak. Jadi kalau ada orang kemudian bicara soal hal-hal ghaib, ya, bicara ini, bicara surga, bicara neraka, pakai dia punya pikiran dia sendiri loh ya, bukan menukil dari Nabi Muhammad SAW atau menukil dari Al-Quran, ya. Ada bicara dari kepalanya dia sendiri. Wah, ini nanti begini, ini nanti begini. Saya melihat di sini ada jin 5.000 ekor, di situ 2.000 ekor. Sini masuk ke botol. Kadzab, penipu. Imam Syafi'i bilang, manidda'a ilmal ghaib, barang siapa yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib, ya, selain dari Allah dan Rasul, atau selain bersumber dari Allah dan Rasul, ketahuilah sesungguhnya fa innahu kadhibun kafirun. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah penipu dan orang kafir. Nah, ini hati-hati nih, ya. Jadi zaman sekarang kan masih ada toh Ustadz yang begitu, banyak. Itu ada orang-orang yang disebut para tidak normal, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang pintar, tanda kutip. Aku ya heran kok disebutin orang pintar kayak gitu, ya. Atau kalau bahasa lainnya disebut para dukun-dukun, ya, dan sebagainya lah. Mereka inilah, ya, contoh orang-orang yang berbicara tentang ghaib yang belajarnya, ilmunya dapatnya dari selain Allah dan Rasulnya. Kalau sudah selain Allah dan Rasulnya, siapa yang ngasih tahu mereka? Syaitan, ya, yang memberitahu, membisik-bisikkan kepada mereka adalah syaitan. Dan syaitan tidak mungkin membisikkan kebenaran. Dia pasti membisikkan kepada manusia untuk menjerumuskan manusia kepada kebatilan, karena sudah janji mereka akan menyesatkan umat manusia. Ya, jadi kita akan dibisiki seakan-akan nanti tahun depan akan terjadi begini. Lalu kemudian kita percaya kepada selain Allah dalam masalah itu, kita pun akhirnya menafikan takdir, ya, menolak takdirnya Allah, hilang kepercayaan dan iman kita kepada qada dan qadarnya Allah, padahal itu adalah rukun iman keberapa? Lalu keberapa? Masuk nggak hafal rukun iman sih? Keenam apa kelima? Kalau kelima boleh nggak, Bu? Ya boleh aja dong, nggak apa-apa. Yang penting tetap 6 gitu loh. Soal urutan nggak ada masalah gitu ya. Rukun iman ke-6, ya nggak apa-apa lah ke-6 gitu ya. Percaya atau yakin pada qada dan qadarnya Allah. Ini salah satu, ya, target empuknya syaitan pada kita untuk menjerumuskan manusia. Keraguan pada qada dan qadarnya Allah, sehingga manusia akan menyalahkan Allah, nggak terima ketika dia terkena takdir buruk, nggak terima dengan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nggak terima dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau nggak terima, terus Anda mau apa? Anda itu manusia hidup dengan ketentuannya Allah. Anda boleh nggak terima, merasa nggak terima, tapi hakikatnya Anda tetap menjalani itu. Maka yang terjadi, Anda sedang melakukan kekufuran kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya, itu caranya syaitan menyesatkan manusia, menjerumuskan kita kepada dosa. Makanya hati-hati. Ya. Jadi berangkat dari bahwa kita sebagai orang beriman, kita tidak akan percaya, tidak akan mengambil apapun hal-hal tentang ghaibiyat, tentang hal-hal ghaib, kecuali bersumber dari siapa? Allah dan Rasulnya. Karena ilmu itu aslinya adalah miliknya Allah. Yang tahu hal-hal ghaib hanya Allah.
Lalu Allah bilang dalam surat Al-Jin, Allah akan memberitahu bagian-bagian dari ilmu ghaib itu kepada Rasulnya. Al-Jin ayat 27. Ya, Rasulnya itu kalangan manusia dan itu laki-laki, dan itu sudah berakhir kapan? 1400-an tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada. Jadi kalau ada orang cerita tentang hal ghaibiyat, jangan dipercaya. Pokoknya kalau ada orang cerita, oh di kuburan nanti ada begini, di kuburan nanti ada begitu. Kubur adalah termasuk alam ghaib. Alam barzakh termasuk alam ghaib. Ceritamu dari mana? Wah, ini saya dapat ilham. Ilham siapa itu? Ilhamnya syaitan. Oh, saya cerita begini, ini ada hadisnya. Rasulullah bilang begini, begini, begini. Riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi atau siapa? Riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cerita itu kita percaya. Karena sumbernya dari siapa? Dari Rasul. Rasul dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ilmu ghaib. Hati-hati soal ghaibiyat. Ya, hati-hati soal ghaibiyat. Kita tidak mau terima apapun. Dan di sini beliau masukkan dalam fasal pertama di bab kedua, yaitu apabila orang percaya dengan hal-hal ghaib yang dibawa oleh selain Allah dan Rasulnya, bisa mengakibatkan pada kekufuran, rusaknya iman. Paham Bapak Ibu sekalian? Ya, rusaknya iman. Di zaman sekarang ini banyak, ya, dukun modern itu banyak modelnya sekarang. Ya, para dukun itu biasanya menarik orang, ya, itu dengan sulapan. Iya, sulapan. Nanti dia nyulap ini, nyulap itu, apa dan sebagainya. Lalu kemudian orang tertarik dengan ilmunya, ya. Lalu kemudian orang mulai mempercayai dia dan menjadikan dia sebagai sumber ilmu. Kalau sudah percaya, sudah tunduk sama dia, nanti diajarkan, ya. Nanti diajari hal-hal yang bisikan-bisikan syaitan itu kepada dia untuk ngamal kayak gini, ngamal kayak gitu, dan sebagainya, berujung pada kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya hati-hati. Atau nanti juga dengan hiburan-hiburan. Dulu menjenengan kalau pernah tahu, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang suka nonton film, ya, kalangan sufi suka film, ya, itu dulu ada film Harry Potter, ya. Oh iya lah, ini banyak sufinya rupanya di sini, ya. Itu adalah bagaimana, ya, orang kemudian dibuat kagum kepada dunia sihir, di mana ilmu sihir itu adalah ilmunya syaitan. Ya, belum ngaji dulu, ya. Ya, kalau sekarang juga masih ada loh Bu, film-film gituan, jangan nonton lagi, ya. Ya, itu supaya orang kagum dengan dunia sihir, dunia apa dan sebagainya, kemudian dia akan tertarik pada dunia sihir, lalu kemudian dia terbawa kepada godaan syaitan. Ya, dan ini termasuk hal-hal ghaibiyat. Ya, orang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk hakikatnya itu nggak mungkin. Ya, yang ada jin itu kalau bisa terlihat oleh manusia berarti dia telah menjelma. Ya, namanya kalau bahasa Arab tasyakul, ya, tasyakul. Jin, malaikat itu bisa menjelma dan itu benar, ya. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Ya, peristiwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nangkep, ya, manusia yang mencuri makanan di Baitul Mal, ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari kisahnya, ya. Dan itu betul. Setelah ditangkap, dia dialog sekian diajari tertentu, lalu dia tanyakan pada Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Innahu syaitan, sesungguhnya dia itu syaitan. Syaitan itu apa? Jin. Syaitan itu dari kalangan jin yang kafir, itu namanya syaitan. Fa innahu syaitan, ya. Fa innahu syaitan, bukan, innahu, Rasulullah bilang apa? Sungguhnya dia adalah makhluk penipu, tapi kali ini dia jujur kepadamu. Gitu. Jadi syaitan itu ketika itu saking sudah terdesaknya sama Abu Hurairah, nah, ini orang beriman itu kalau imannya kokoh kuat, ya, nggak akan ada yang bisa menandingi dia dari kalangan syaitan. Syaitan tidak akan bisa berbuat apa-apa sama dia. Makanya iman itu diperkuat, ya, supaya imannya kuat. Jangan kok kayak nonton film horor.
Nah, ini nanti kebawa goyah itu imannya itu nanti. Ya, jangan takut sama syaitan. Udah diperkuat, lalu kemudian dari situ syaitan tidak akan bisa berbuat apa-apa sampai kemudian akhirnya dia jujur bilang sama Abu Hurairah, satu-satunya cara kamu terhindar dariku adalah kamu baca ayat kursi di pagi hari dan kau baca ayat kursi di awal malam, awal pagi dan awal malam. Ya, lalu ditanyakan sama Rasulullah bilang apa? Oh, dia makhluk penipu, tapi kali ini dia jujur sama kamu. Yang mungkin saking sudah terdesaknya dan saking takutnya sama Abu Hurairah pada saat itu. Ya, baik. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita masuk pada fasal yang kedua, yaitu fasal pembahasan tentang as-sihru wal kihanatu wal irafah. Sihir, perdukunan, dan apa? Irafah itu peramalan. Ya, peramalan ya namanya istilahnya itu ya. Meramal nasib dan sebagainya itu para tidak normal tadi itu loh yang tadi saya bilang itu. Ya. Peramal yang meramalkan nasib Anda nanti bisa melalui ngelihat jari. Nih, Anda ini nanti nasibnya akan begini. Ya. Ada bisa melihat dari tanggalan ya. Ada bisa melihat dari apa lagi? Weton tanggalan Pak Mas. Kartu tarot ya, itu kartunan wala macam-macam lah. Itu semua sarana-sarana yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya. Sihir, kihanah, perdukunan, dan juga peramalan. Beliau katakan begini, kullu hadhil umuri a'malun syaitaniyatun muharramatun. Semua itu, sihir, perdukunan, dan peramalan itu adalah amal-amal perbuatan syaitan yang semua itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah, syaitan ini untuk melakukan yang haram supaya nggak kelihatan haram, itu nanti dia akan menghiasi perbuatan buruk itu dengan hiasan-hiasan seakan-akan itu adalah perbuatan baik. Itulah tipu dayanya syaitan. Kita udah bahas itu berkali-kali kan, bagaimana syaitan menghiasi Adam supaya makan dari buah yang dilarang itu sampai dia namai buah itu buah apa? Apa artinya khuldi? Keabadian. Sama. Riba dibilang bunga gitu, itu biasa untuk itu kerjaannya setan gitu. Ya. Nanti disuruh mengamalkan mantra-mantra tapi dicampuri sholawat. Itu banyak sekarang modelnya gitu, Pak. Hati-hati. Oh, nanti kamu kalau mau mendapatkan ilmu bisa terbang, bisa ngilang, bisa ini, kamu sholawat 2 juta kali. Terus puasa selama sekian hari. Disuruh puasa. Jangan lupa, jangan tinggalkan Senin Kemismu, wahai muridku. Itu Senin Kemis. Tapi ingat, rusaknya di mana? Niat. Kalau puasa Senin Kemis niat Anda mengamalkan sunnah Rasulullah, insya Allah jenengan dapat pahala. Tapi puasa Senin Kemis niatnya untuk dapat ilmu ngilang. Niatnya untuk dapat ilmu sihir. Apa itu namanya? Syirik, syirkun niyah, syirik niat. Dan itu paling bahaya, dan sering saya ingatkan bahwa niat termasuk bagian paling empuknya syaitan, target empuknya syaitan pada amal manusia. Ya, hati-hati. Ya, sama. Ya, mereka selalu seperti itu. Kalau untuk menghiasi biar kelihatan seakan-akan dosa ini kelihatan indah. Dosa adalah perbuatan yang baik. Syirik biar kelihatan seakan-akan amal soleh. Ya, nanti disuruh itu dimanfaatkan itu orang-orang soleh, nama-namanya kiai-kiai, wali-wali. Ya, itu nanti disebut-sebut. Oh, ini supaya mendapatkan barokahnya ini, barokahnya itu. Sama dulu di zaman Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan apa? Dulu awal mula orang kena syirik itu gara-gara apa? Orang menggunakan, syaitan menggunakan tipu daya, menggunakan nama-namanya orang soleh yang disebut di dalam surat Nuh. Ya, Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang saat itu disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, namanya
Waddan, Suwa'an, Yaghutsan, Ya'uqan, Nasran. 5 berhala. La tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wahai kaum, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan Waddan, Suwa'an, Yaghutsan dan Nasran, Ya'uqan dan Nasran. Jadi Nabi Nuh ngajak mereka kembali kepada la ilaha illallah. Ya, kaumnya itu pada ngelawan dia dan mengatakan, jangan percaya Nuh, jangan percaya Nuh, jangan tinggalkan 5 berhala kita ini. Nah, siapa 5 orang itu? Ternyata kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahlinya tafsir, beliau mengatakan apa? Itu nama-nama orang soleh yang sudah meninggal lalu dieksploitasi oleh syaitan untuk kemudian menjadikan manusia terjerumus kepada penyembahan berhala. Ya, itu sudah modusnya setan dari dulu. Dan sampai sekarang juga sama. Makanya kita harus hati-hati. Nah, termasuk sekarang yang ini lagi tren betul dan sampai sekarang ngetren terus sejak zaman Nabi Sulaiman dulu sampai hari ini adalah sihir. Ya, sihir. Ya, perbuatan sihir ini yang betul-betul sampai sekarang ini masih ngetren dan masih terus digunakan dan masih diamalkan oleh manusia untuk diikuti jalannya. Ya. Baik, di sini beliau mengatakan tuhillu bil aqidati. Jadi beliau katakan bahwasanya sihir, perdukunan dan peramalan adalah perbuatan-perbuatan amal-amalnya syaitan. Semua itu haram. Kenapa kok haram? Tuhillu bil aqidati au tunaqiduha. Itu bertentangan dengan iman atau bahkan membatalkannya, li'annaha la tahsulu illa bi umurin syirkiyah. Karena yang namanya sihir, namanya perdukunan, namanya peramalan-peramalan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali melalui cara mensyirikkan Allah. Jadi orang bisa mensihir kalau dia sudah mengambil ilmunya itu dengan cara mensyirikkan Allah. Nah, sekarang kita bertanya, lah sihir itu apa toh Ustaz? Sihir ki apa? Nah, sihir itu apa? Sihir itu adalah suatu ilmu, ya, yang wasilahnya adalah suatu ilmu yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan, ya, di alam mereka, tapi bisa memberikan efek kepada alam manusia. Itu sihir, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan dengan ilmu mereka, tapi bisa memberikan efek di alam nyata. Nah, sihir ini awal mulanya dari mana? Awal mulanya sihir ini adalah merupakan ilmu yang dahulu dikembangkan oleh syaitan, dimasukkan, diajarkan kepada orang-orang yang mau mensyirikkan Allah di zaman awal. Ya, maka sumber ilmu sihir dahulu dikatakan sumbernya adalah dari kota Babylon. Mana itu kota Babylon? Irak. Ya, di Irak itu ada satu kota kuno namanya kota Babylon. Sampai sekarang itu masih ada tempatnya katanya, tapi saya juga belum pernah ke sana. Ya, itu masih ada bekas-bekasnya. Ya, tempatnya di mana? Di daerah Irak. Kota tua sekali. Disebutkan bahwa kota Babylon itu yang mengawali kota itu adalah cicitnya Nabi Adam. Jadi anaknya cucunya Nabi Adam. Sejak zaman itu kota itu ketika itu mulai dibentuk, orang yang pertama tinggal di situ lalu berkembang lalu kemudian jadi kota. Sampai kemudian kota Babylon itu menjadi pusat kekuasaannya siapa? Raja Namrud. Ya, Raja Namrud yaitu lawannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di kota itu berkembang ya berbagai macam ilmu dan sebagainya, termasuk diantaranya ilmu sihir, ya, ilmu sihir.
Dan ilmu itu awal mulanya adalah hasil apa yang diajarkan oleh syaitan kepada manusia, ya, oleh iblis kepada manusia, lalu kemudian dikembangkan, tapi dengan syarat apa? Harus mensyirikkan Allah. Dari dulu seperti itu sampai sekarang. Sampai sekarang tidak ada orang mengamalkan sihir kecuali dia harus melakukan bentuk kesyirikan. Ya, ada yang harus langsung mengamalkannya dengan ada sihir pesugihan umpamanya. Kalau jenengan nggak percaya, kalau mau lihat monggo ke Kemukus. Bapak ketawa nih berarti. Ya, Kemukus itu ini salah satu saja, ya, dengan berbagai macam nanti mantra-mantranya, lalu kemudian bukan cuma disuruh syirik di situ, bahkan sampai disuruh zina, gitu, ya, disuruh zina dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, ya. Terus dan begitu juga ke tempat-tempat yang lain, ya, tempat-tempat orang ambil sihir di Lawu itu ada apa namanya itu? Saya lupa, alhamdulillah saya lupa nama tempatnya, ya. Nanti topo di situ, nanti terus kemudian bisa dapat ilmu apa gitu, ya. Dan begitulah tempat-tempat yang nanti syaitan itu akan mengajak manusia untuk memberikan ilmu sihir itu ke tempat di mana membuat dia takut, ngeri tempatnya. Ketika dia sudah takut, muncul ketakutan kepada selain Allah, maka berarti jiwanya bisa ditundukkan oleh syaitan, maka disuruh untuk berbuat perbuatan syirik. Lalu setelah itu barulah dia mau menjadi khodimnya, menjadi pembantunya untuk melakukan apa? Sihirnya, ya, untuk melakukan sihirnya. Bisa gini, bisa gitu, bisa nyantet orang, masuk ke paku ke dalam tubuhnya orang, masuk ke macam-macam, ya, ke dalam anunya orang, buat orang sakit, buat orang bingung, buat apa. Semuanya nanti yang bermain siapa? Syaitan, jin. Kalau belum syirik, nggak mau dia. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, ya, kullu hadhihi a'malun syaitoniyah, semua ini adalah perbuatan-perbuatan dan amal-amalnya syaitan yang merusak akidah, merusak iman. Jadi saat itu berkembang ilmu ini di sana, sampai kemudian menyebar, ya, bersama dengan perjalanan zaman, ya, menyebar sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini bisa dibaca nanti di surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang diceritakan oleh syaitan kepada kerajaan Sulaiman. Jadi syaitan itu kan Nabi Sulaiman itu kan hebat nih. Nabi Sulaiman itu dia bisa menundukkan tentaranya itu bukan hanya dari kalangan manusia. Yo manusia, yo jin, yo angin, yo binatang, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya, dan kemampuan itu diberikan oleh siapa? Allah. Bukan sihir, ya, tapi mukjizat. Ya. Jadi beda. Kalau nabi-nabi punya kemampuan yang berbeda dan punya kemampuan istimewa itu disebut namanya mukjizat. Kalau ada selain Nabi punya yang seperti itu, biasanya karena sihir, ya. Makanya mukjizat Nabi-Nabi itu menyesuaikan era dan zamannya. Ada Nabi-Nabi yang diberikan mukjizat bentuknya seperti ilmu sihir, karena memang di era itu ilmu sihir lagi ngetren, ya. Ada Nabi-Nabi yang diberikan mukjizat seperti ilmu kedokteran, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit lepra, ya, menyembuhkan macam-macam. Itu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena di zaman itu lagi trennya ilmu kedokteran, ilmu tabib, ya. Lalu di zaman lagi nanti ada orang bangga-banggaan pakai bahasa. Wah, orang kalau bisa menghadirkan bahasa yang begitu indah, bisa mengungkapkan perasaan sehingga membawa perasaan orang dan sebagainya, maka dia orang hebat. Maka Allah hadirkan mukjizatnya dalam bentuk bahasa yang indah, yaitu Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi Allah juga memberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukjizat dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, bedanya mukjizat sama sihir apa?
Kalau sihir itu adalah saharu a'yunan nas, mereka merubah pandangan manusia. Dia tidak terjadi pada dalam bentuk yang sifatnya hakiki. Dia permainan syaitan. Ya. Tapi kalau apa namanya mukjizat, dia terjadi secara hakiki. Contoh, tukang sihirnya Firaun, apa yang mereka lempar? Tukang sihirnya kok Firaun kok tali. Yang mereka lempar tali. Tapi Allah bilang ketika menceritakan itu apa? Allah bilang saharu a'yunan nas. Mereka merubah pandangan manusia pada tali-tali itu ketoke ulo. Ya, ketoke ulo, dadi ulo. Ya. Tapi Nabi Musa bawa apa? Tongkat. Ini mukjizat. Lalu tongkatnya itu oleh Allah disuruh dilemparkan. Lalu kemudian tongkat itu menjadi ular yang besar juga. Jadi ular juga tapi lebih besar. Lalu kemudian memakani ular yang kecil-kecil itu. Bedanya apa? Lu kan sama-sama jadi ular, Ustaz. Kalau yang ini adalah Allah bilang saharu a'yunan nas. Kalau yang Nabi Musa Allah bilang kemudian kami gantikan tongkat itu menjadi ular. Allah maha mampu untuk ngubah, jangankan tongkat, mic ini mau jadi buah timun bisa. Ya, kalau Allah mau loh ya. Allah jadikan semua diubah dalam bentuk nyata, timun asli, bukan timun pandangan kita. Ya, kalau Allah berkehendak air ini diubah jadi susu, bisa. Bisa nggak? Ada yang meragukan kemampuan Allah mengubah itu? Ada yang meragukan Allah mampu merubah tongkatnya Musa menjadi ular beneran? Nggak ada. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran, kami ubah tongkat itu menjadi ular. Tapi ketika menceritakan sihirnya tukang sihirnya Firaun, mereka mengubah, mereka mempengaruhi pandangan saharu a'yunan nas. Ya, artinya sihir itu lebih pada banyak pada permainan, pengaruh-pengaruh. Ya, walaupun kemudian nanti ada hakikat nyata kelihatan. Ya, dan semua itu tidak terjadi kecuali dengan apa? Izin Allah. Singkat kata, ketika ilmu sihir sudah tersebar itu, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempat menurunkan dua malaikat. Di situ diceritakan di ayat itu. Namanya Harut dan Marut. Ya, Harut dan Marut, bukan Carut dan Marut, itu beda lagi. Harut dan Marut. Ya. Dua malaikat yang Allah sebutkan, ya. Saat itu memang Allah berikan sebagai, Allah turunkan dua malaikat ini sebagai ujian buat manusia. Ya, sebagai bentuk ujian buat manusia. Dia ini dua malaikat yang sangat ahli di bidang ilmu sihir. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sihir itu, lalu kemudian dia orang jadi terpengaruh dan kepingin punya ilmu sihir itu, lalu kemudian minta diajari oleh dua malaikat ini. Tapi setiap mau ngajari orang, malaikat ini sudah mengingatkan, ingat, kami diturunkan Allah itu sebagai ujian buat kalian. Ini ilmu tidak baik. Kenapa kok harus diturunkan kayak gitu, Ustaz? Karena manusia saat itu sudah nggak bisa dibilangi. Mereka begitu terobsesi dengan ilmu sihir, ya. Akhirnya mereka belajar ilmu sihir itu dari syaitan-syaitan itu, sehingga terjerumus pada syirik. Mereka sudah nggak bisa dibilangi lagi. Yang bisa bilangi hanya orang yang dia juga ahli sihir, yang kemudian mengingatkan calon muridnya bahwasanya ilmu-ilmu ini tidak baik, kamu jangan pelajari ini. Ya kan? Karena sudah angel, dibilang sudah nggak bisa. Allah turunkan itu sebagai ujian. Maka wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi ketika dia melakukan sihir hebat sihirnya, orang jadi, wah kami juga pengen belajar dong. Lalu orang datang pada mereka berdua bilang, kami ini utusan Allah, kami datang ini sebagai ujian buat kalian, supaya kalian itu meninggalkan ilmu ini, jangan belajar ilmu ini ilmu tidak baik. Tapi kalau kamu tetap belajar juga, terserah saya ajari kamu, tapi ingat kamu akan jadi kafir.
Sehingga pada saat itu manusia terbelah menjadi dua. Ada sing ngeyel untuk belajar ilmu sihir, pengen jadi tukang sihir, ya, walaupun dengan konsekuensi menjadi kafir. Ada orang-orang yang masih beriman dan kemudian mereka bilang, oh begitu ya, berarti belajar ini kafir. Ya sudah, saya tetap mau mempertahankan iman saya tidak mau kafir. Sehingga mereka selamat. Tapi kebanyakan manusia terjerumus ngeyel tadi itu. Ya. Lalu berkembang terus ilmu itu, ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Sulaiman, sosok yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk bisa mengendalikan ilmu sihir itu. Ya, jadi semua. Jadi makanya jin ditundukkan. Sihir pakai setan kan, pakai jin. Nah, sama Nabi Sulaiman jin itu sudah bisa ditundukkan. Jangankan jin cilik-cilik, itu jin yang paling gede. Ya, yang paling hebat itu ditundukkan sama Nabi Sulaiman. Kekuatannya, masya Allah, Allah berikan pada beliau kekuatan dan keilmuan yang begitu tinggi. Sampai kemudian pada suatu hari Nabi Sulaiman memerintahkan salah satu orang alimnya. Dikatakan bahwa dia ini orang, ya, bukan jin. Karena jin-jin semua ditundukkan dan jin semuanya itu pada saat itu ngeyel melakukan sihirnya. Tapi kemudian sosok ini namanya Asib bin Burkhina, ya, Asib bin Burkhina, ya. Dia inilah orang yang disebut oleh Allah, diceritakan oleh Allah memindahkan istana, memindahkan singgasananya Ratu Balkis, ya kan? Kan pada saat itu Nabi Sulaiman lagi rapat nih, ada jin, ada si Asib ini, ada yang lain dan sebagainya. Siapa nih yang bisa memindahkan singgasananya Balkis ke sini, ya, supaya kita tunjukkan kehebatan kita di hadapan si ratu yang nyembah matahari, kurang ajar itu, ya, gitu ya. Dia mosok nyembah matahari. Nah, ini kita harus tunjukkan kita hebat, karena kalau enggak dia nanti malah ngeyel sama kita. Akhirnya apa? Kekuatannya kita bawa, ya, anunya ke sini. Jadi dia belum nyampe ke sini, ternyata itunya sudah di sini. Nah, supaya dia betul-betul takut. Akhirnya yang pertama nawari siapa? Jin. Mbahnya jin. Namanya Ifrit. Ya. Si Ifrit ini mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku bisa membawa singgasananya ke sini sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ya. Kalau kamu mau, jadi kamu sekarang duduk nih, sebelum kamu bangkit sudah cering di sini. Gimana? Mau? Belum Nabi Musa jawab iya. Ada orang alim. Orang alim ini juga dikatakan dia juga penguasa ilmu sihir yang begitu hebat, tapi dia tetap beriman. Nah, ini wallahu alam, ini dia mempunyai keilmuan yang lebih dari si Ifrit. Ya, namanya Asib bin Burkhina. Dia bilang, aku bisa lebih cepat dari itu. Kalau Anda mau, aku bisa membawa singgasana itu ke sini sebelum engkau selesai berkedep. Wah, iya toh, baru mau kedep loh, udah di sini, gitu ya. Kemudian Nabi Sulaiman pun memilih itu tadi, dan akhirnya dibawa Asib. Nah, ini kan hebat nih, si Asib ini tadi hebat ya, sehingga dia terus membersamai dengan Nabi Sulaiman. Sehingga saat itu di antara tugas Nabi Sulaiman berikutnya adalah apa? Bagaimana mengendalikan syaiton-syaiton ini dan ilmu-ilmu sihir yang terus, ya, bergentayangan di manusia, di umat manusia. Maka kemudian dibantu oleh Asib ini, ya, beliau memerintahkan pada Asib ini, kumpulkan semua kitab-kitab ilmu sihir itu. Kumpulkan semuanya. Datangkan semua, rebut dari orang-orang, dari syaiton-syaiton, dari semuanya, dari dukun-dukun itu semuanya rebut, kumpulkan, taruh di dalam satu kotak, kemudian kotak itu diletakkan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman mengatakan, siapapun dari kalangan manusia yang membuka kotak ini dan mempelajari isinya, dia menjadi kafir. Dan siapapun jin dan syaiton yang berani membuka kotak ini dan mengambil isinya, maka dia akan terbakar. Ya, maka sejak saat itu tidak ada yang berani untuk mengotak-atik kotak itu. Sampai Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman itu wafat, itu duduk di atas singgasananya, bersandar pada tongkatnya.
begini, bertahun-tahun tidak ada yang tahu. Baru ketahuan ketika tongkat ini kemakan rayap, kemudian rapuh, kemudian jatuh, kemudian jasadnya jatuh. Baru kemudian jin-jin pada kaget, loh, Sulaiman sudah meninggal. Sulaiman sudah meninggal. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya apa? Ternyata syaitan itu juga nggak tahu tentang ghaibiyat. Ya, mereka nggak tahu tentang hal gaib. Ternyata kalau mereka tahu, mereka sudah tahu Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Ternyata sampai bertahun-tahun baru kemudian ketahuan. Ya, akhirnya kemudian setelah mereka tahu Nabi Sulaiman wafat, wah senang mereka, lah kae kotae, gitu ya. Kotae dibuka, ayo dibuka. Ya, pada saat itu akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika syaitan itu baru mau membuka kotaknya, mereka terbakar. Lalu kemudian mereka menggunakan siapa? Manusia. Kalian mau tahu? Mereka bilang, dulu kerajaan Sulaiman itu hebat, bisa nundukkan kami, bisa nundukkan syaitan, jin, dan binatang dan sebagainya, itu ilmunya ada di kotak itu. Ya, kalau kalian mau buka kotak itu, nanti kita baca bareng isinya. Ya, karena Nabi Sulaiman itu dulu mengamalkan ilmu yang namanya ilmu sihir. Begitu kata si syaitan. Ini yang Allah bilang di awal ayat itu. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti, mereka mempercayai apa yang dibacakan, apa yang diceritakan oleh syaitan tentang kerajaan Sulaiman. Mereka memfitnah Nabi Sulaiman itu mengamalkan sihir, padahal Nabi Sulaiman menundukkan jin dan binatang dan sebagainya pakai mukjizat. Mukjizat bukan sihir. Paham ya, Bapak Ibu sampai di sini? Ya. Nah, kemudian wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Al-Baqarah 102 itu. Moga kalau mau disambil disimak. Dan Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kata Allah SWT. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman nggak ngamalkan sihir. Nabi Sulaiman menundukkan mereka pakai mukjizat. Tapi kemudian syaitan itulah yang ketika itu mengajarkan ilmu sihir yang dipelajari sebelumnya itu, yang sudah dibilangi kalau belajar ilmu ini akan terjerumus pada kafir. Ya, makanya Allah bilang di situ, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman enggak kafir. Walakinna syayatin, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada umat manusia sihir. Ya, yaitu ilmu yang kemudian nanti mereka gerakkan di alam mereka, lalu kemudian bisa membuat banyak perubahan-perubahan di dalam hakikat di alamnya nyata. Itu sihir namanya. Ya, yu'allimunan nasa sihra wama apa? Wama gimana ayatnya kok saya agak lupa. Ini memori saya kecantol nih gara-gara ini. Al-Baqarah 102. Nggih, pelan-pelan Bu ya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Jadi mereka mengajarkan sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Harut, di Babil, di kota Babilonia tadi yang kita ceritakan, namanya Harut dan Marut. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Padahal mereka berdua itu dulu tidak mengajari siapapun kecuali pasti sudah mengingatkan mereka bahwa siapa yang pelajari ilmu ini akan jadi kafir. Ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya tidak mengajarkan seseorang pun hatta yaqula, sampai mereka pasti keduanya mengatakan kepada mereka innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah ujian buat kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Artinya mereka sebenarnya tidak, ketika mau mengajarkan itu mereka sudah mengingatkan, cuma manusia sendiri yang akhirnya memilih untuk belajar itu dan mereka terjerumus kepada kekufuran. Ya, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji.
Maka mereka belajar dari keduanya itu ilmu yang memisahkan antara siapa? Suami dari istrinya. Makanya sampai hari ini di antara fungsi ilmu sihir itu memisahkan suami dan istri. Ya, menjerumuskan orang kepada kecintaan syahwat yang dilarang. Mengajak pada zina. Apa kalau sekarang istilahnya ilmu guna-guna. Ya, guna-guna, pelet dan sebagainya. Yang kemudian nanti untuk gaet perempuan atau sebaliknya untuk gaet laki-laki, ya, yang dia cintai, yang dia harapkan. Padahal dia sudah punya suami, ya, atau sudah punya istri. Jadi kalau punya istri sudah nggak apa-apa ya Pak ya. Masih nggak apa-apa, 2 sampai boleh 4 kok. Jadi dan itu baik-baik aja datang, Mas aku siap karo kowe. Ngono kan selesai tuh ya. Oh ndak sihir-sihiran gitu. Ayo, ya sampai 4 nggak boleh. Nah, cuma kadang-kadang itu dilakukan untuk perempuan yang sudah bersuami kan nggak boleh, ya kan? Sehingga apa? Terjadilah pisah. Ini yang Allah bilang, yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Makanya ilmu sihir itu buruk sekali. Banyak terjadi sihir itu selalu apa? Suami istri, nanti istrinya ngelihat suaminya tuh nggak senang, suaminya ngelihat istrinya nggak senang. Ya, jadi akhirnya kemudian terpisah. Keluarga yang terpisah, perceraian dalam sebuah keluarga itu adalah suksesi syaitan paling tinggi. Ya, korbannya anak-anak, korbannya banyak nanti. Ya, makanya suksesi syaitan paling tinggi. Dan mereka belajar ilmu ini untuk hal-hal demikian. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, kata Allah. Dan dia adalah mereka membuat madarat pada siapapun kecuali dengan izin Allah. Maksudnya apa? Allah menceritakan bahwa ilmu sihir walaupun itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh syaitan dan Allah tidak ridho dengan itu, tetapi peristiwanya secara qadarnya terjadi dengan izin Allah. Loh gimana toh Ustaz? Masa Allah mengizinkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi? Ingat, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal ilmu yang harus kita pelajari tentang irodahnya Allah. Irodah itu kehendak. Ya, kehendak Allah itu ada 2. Ini rodok dalam sedikit, tapi ini ilmu penting insya Allah. Irodahnya Allah itu ada 2. Ada namanya irodah qadariyah, ada irodah syar'iyah. Irodah qadariyah, irodah syar'iyah. Ya, irodah qadariyah artinya kehendak dan izin Allah secara takdir. Itu bisa terjadi untuk hal baik maupun hal buruk. Contoh, kalau Allah menakdirkan hidup di bumi ini, kalau Anda lompat dari ketinggian, Anda akan jatuh ke bawah, dan semakin tinggi semakin sakit. Sakit pada Anda itu buruk nggak? Buruk. Sakit pada kita, jatuh ceklek tangannya, ceklek sikile, buruk. Ya, tapi itu qadarnya Allah. Bahwa ketentuan Allah di alam yang sedang kita jalani saat ini, alam dunia ini adalah seperti itu. Ada baiknya, ada buruknya. Ya. Sehingga kalau perbuatan maksiat, zina, orang berzina, itu terjadi dengan izin Allah kejadiannya. Iya, dengan izin Allah secara qadariyah. Ya. Tapi tidak dengan izin Allah secara syar'iyah. Artinya apa? Secara syariat Allah, Allah melarang itu dan Allah tidak meridhoinya. Makanya Allah jadikan itu perbuatan dosa. Ya, Allah menjadikan itu perbuatan dosa. Sama dengan sihir ini. Makanya Allah bilang tentang ilmu sihir, kok bisa terjadi? Kok Allah nggak ridho? Kok bisa terjadi? Ya, terjadi secara qadariyah. Karena yang namanya qadariyah itu sesuatu yang sudah diqadhakan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Ya, matahari ini, ketentuan Allah bahwa matahari ini sinarnya panas sama kita. Kenapa? Ya karena di sana ada hikmah-hikmah yang lain. Kalau matahari ini sinarnya nggak panas sama kita beku semua sekarang gitu. Sehingga tidak terjadilah qadarnya Allah pada bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk kehidupan manusia. Ya. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkeinginan seperti itu, maka kacaulah alam semesta ini nantinya.
Ya, makanya ketentuan dan izin Allah pada sesuatu yang sudah menjadi qadarnya bisa terjadi baik bentuknya yang baik ataupun yang buruk. Bisa jadi buruk pada sebagian orang tapi baik bagi sebagian orang. Ya, orang demo kemarin itu bakar-bakaran itu buruk bagi Pak Polisi, tapi bagi pedagang itu berkah, Pak. Ayo, kemarin siapa yang dagang di situ? Nah, iya toh. Artinya kadang buruk bagi sebagian, tapi bagi sebagian baik. Ya, itulah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk sihir. Sihir itu peristiwa terjadinya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, makanya kalau mau minta perlindungan dari sihir sama Allah. Nah, di sini Allah bilang di ayat ini Al-Baqarah 102, ya, wa fayata'allamuna minhuma ini wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, dan mereka tidak memberikan madarat pada ilmu sihir itu pada seseorang pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Izin Allah maksudnya izin yang mana ini? Qadariyah. Ya, izin secara takdir. Artinya kalau ada orang kena sihir, ya itu sudah kena takdir Allah juga. Paham ya? Ada takdir Allah di situ. Loh Ustaz, lah kita gimana supaya kita nggak kena takdir buruk sihir itu? Makanya minta perlindungan sama Allah. Namanya doa. Kan Rasulullah bilang yang bisa mengubah takdir apa? Doa. Ya. Makanya kita baca doa zikir pagi dan sore, isinya supaya kita terlindungi dari hal-hal seperti itu. Saya sudah baca Ustaz, tapi masih kejadian. Ya berarti sedang diuji oleh Allah dengan takdir buruk. Nah, kalau sudah seperti itu orang beriman sabar, dihadapi dengan sabar dan terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Oke, ini sihir. Saya lanjutkan. Ini waktunya udah habis ya. Selalu kurang waktu 1 jam. Diusulkan ngajinya di sini 2 jam. Ustaz Imo kan usule iki kon mindah-mindah barang gitu ya. Panitianya dongkol sama saya Bu tadi. Mana tadi? Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu. Kemudian Allah bilang di situ, dan mereka belajar sesuatu yang membawa madarat pada mereka dan tidak membawa manfaat. Ilmu sihir itu tidak membawa manfaat apapun. Ketoknya di dunia orang tukang sihir itu sugih-sugih. Ya kan? Dia bisa begini, bisa begitu, apa itu ketoknya begitu. Tapi sebenarnya di sebalik itu banyak madarat yang terjadi pada mereka, khususnya tentang azab nanti yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ma yadur wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sungguh mereka sudah tahu apa yang mereka beli, maksudnya apa yang mereka pelajari dan mereka cari itu, ya, ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak membawa manfaat apapun bagi mereka di akhirat, ya, wala bi sama syarau bihi anfusahum, ya, dan sungguh buruk apa yang mereka kejar, yang mereka dapatkan di situ itu, ya, laukanu ya'lamun, jika mereka tak tahu. Ini sikap Allah terhadap ilmu sihir, bahwa ilmu itu tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena syaitan memanfaatkan ini sebagai sarana untuk menjerumuskan manusia pada kekufuran. Ya, ini yang namanya sihir. Makanya kenapa beliau memasukkan ini di dalam bab pembatal Islam. Karena siapapun belajar sihir berarti imannya rusak. Dan sihir itu ceritanya seperti tadi. Ya, dan sekarang ini banyak sihir terjadi, itu semuanya terjadi dengan izin Allah secara qadariyah. Maka kalau mau berlindung dari sihir, berlindungnya hanya minta kepada Allah. Salah kalau orang diajari berlindung sihir ke sesama dukun. Ya kan? Kalau sekarang kan gitu. Kalau orang kena sihir, ya, nanti diarahkannya supaya ke dukun lagi. Lah dukun sana pakai sihir lagi. Kena sihir lagi disuruh ke dukun yang sana lagi. Ya jadi pingpong-pingpongnya dia saja gitu. Bolak-balik, bolak-balik. Lah salah caranya kok. Ya, salah caranya kok. Ya, kalau mereka tahu, ya, maka mereka akan tahu kemana mereka harus minta perlindungan dari sihir.
Dan perlindungan itu ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang sudah baca itu, Ustaz, sudah mengamalkan, sudah berusaha, kok tetap masih kena sihir, berarti Allah sedang menguji dia. Ya, artinya Allah itu tidak menginginkan suatu pada kita kecuali pasti ada hikmah baik di baliknya. Orang kalau diuji dengan buruk, ya, kata Rasulullah SAW apa? Ya, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan diuji. Jadi kadang diuji sakit, ternyata itu bahasa cinta Allah sama kita. Karena kalau sehat kita nggak pernah rupanya zikir sama Allah. Tapi kalau sakit, masya Allah zikirnya hebat. Akhirnya sama Allah dikasih sakit aja lah gitu. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan demikian. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita berlindung pada sihir, tapi beliau sendiri pernah terkena sihir. Nah itu gimana? Berarti nggak manjur, Ustaz? Bukan. Allah sedang menguji beliau. Dan para nabi-nabi itu ujian yang paling berat itu para nabi-nabi. Allah sedang menguji beliau dengan sihir itu. Ya, walaupun sihirnya kemudian tidak kan disihir. Yang menyihir dia siapa? Orang Yahudi. Makanya paling banyak tukang sihir itu orang Yahudi. Ya ini ceritanya dari ini. Ya. Begitu ya, maka dari itu ya mudah-mudahan ini menjadi pendasaran ini, karena waktunya habis saya nggak enak mau mengaju mungkin banyak yang ada urusan yang lain. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang di bulan depan tentang sihir dan kihanah, perdukunan dan juga peramalan ini, bagaimana merusak iman di dalam diri seseorang dan harus dihindari, dan bagaimana ini adalah perbuatan syaitan yang menjerumuskan kita kepada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada kekufuran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan ini semuanya. Mungkin ini dahulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.